Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami rangkum, yaitu merekonstruksi teks ulasan buku. Pembahasan yang pertama ialah merekonstruksi teks ulasan buku. Rekonstruksi adalah penyusunan kembali. Anda harus berusaha bahwa hasil rekonstruksi Anda dari ulasan yang Anda rekonstruksi mempunyai isi yang sama. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Yang pertama yaitu teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Yang kedua, ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, Anda dapat mempromosikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Kemudian pembahasan kedua, membuat teks ulasan buku. Seseorang pengulas pada prinsipnya adalah kritikus. Dalam melakukan pengulasan, seseorang pengulas harus bersikap jujur dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Pada saat pengulas bertindak sebagai pengulas, pengulas juga perlu melihat bagian-bagian positifnya untuk dikemukakan kepada khalayak. Dengan demikian, kritik yang dikemukakan harus bermanfaat serta bernilai jujur, benar, dan objektif. Kritikus yang menghasilkan ulasan yang seperti itu akan disegani, dihormati, dan didengar pendapatnya. Untuk menghasilkan ulasan yang baik diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah tersebut ialah mencari buku yang diulas dan kemudian membaca secara kritis. Membuat teks ulasan buku. 1. Membuat ringkasan. 2. Menentukan kriteria penilaian. 3. Mencari buku pembanding dan referensi untuk tujuan. 4. Menulis ulasan yang dimaksud. Contoh teks ulasan film yaitu ini judulnya 1. Identifikasi film, judulnya Sang Pemimpi, itu disutradarai oleh Riri Riza, produsernya Mira Lesmana, penulis Salma Aristo, dan serta yang lain-lainnya. Ada bahasa juga guys, ada anggaran, prequel, sequel, pemain, dan lain-lain. 2. Ada orientasi film. Orientasi itu ada 2, yaitu 1 orientasi pertama dan orientasi kedua. Yang dimaksud orientasi pertama itu contohnya Sang Pemimpi, sebuah film Indonesia pada tahun 2009 yang diadaptasi dari tetralogi novel Laskar Pelangi Kedua. Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, film merupakan sequel dari film Laskar Pelangi yang bercerita mengenai kehidupannya di Belitung di saat SMA. Yang kedua itu ada orientasi kedua. 3 tokoh utama di film Sang Pemimpi yaitu Ikal, Arai, dan Jimron. Ya kita tahu lah guys ya, film-film Sang Pemimpi dari Laskar Pelangi yang kemarin itu lah ya kan. Merupakan saudara jauhnya yang menjadi yatim piatu saat masih kecil. Arai disebut sebagai simpai karena dia merupakan orang terakhir yang masih hidup di keluarganya, dan dia diangkat menjadi anak oleh ayah Ikal. 3. Tafsiran terbagi menjadi 2, yaitu tafsiran pertama dan tafsiran isi kedua. Di sini ada tafsiran pertama, memenuhi kebutuhan hidup Ikal dan Arai meski bekerja sebagai kuli di pelabuhan ikan saat dini hari, lalu pergi ke sekolah setelah menyelesaikan pekerjaan. Di tafsiran kedua ada film ini memiliki kelebihan yaitu menceritakan persahabatan dan rasa setia kawan yang baik sekaligus mencakup arti pentingnya pendidikan. Kisahnya pun sangat mengharukan. Evaluasi, ada film ini sangat memotivasi para pelajar terutama pelajar SMA. Kisah yang mengharukan tetapi menyenangkan ketika dilihat, sekaligus bercerita mengenai persahabatan dan rasa setia kawan yang bagus, dan juga menyadarkan pentingnya pendidikan yang dijelaskan begitu dalam. Dan yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman adalah hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini, bahwa sifat pantang menyerah dan terus semangat bisa mengalahkan segala ketidakmungkinan selama kita mau berusaha semaksimal mungkin, sekaligus rasa setia dan saling percaya dan saling menjaga merupakan kunci dari menjalin hubungan sejatinya dengan sahabat. Baiklah, yang keempat, contoh teks ulasan novel. Yang pertama, identitas novel. Judul novel yaitu Surat untuk Musahabat, kemudian penulis Bunga Rizka Nizam, penerbit Aleta Pictures, jenis buku fiksi,
tahun terbit 2013 atau cetakan kelima, tempat terbit Jakarta, ukuran novel 13 cm x 19 cm, tebal halaman 120 halaman, dan harga bukunya Rp40.000. Yang kedua, orientasi. Novel ini merupakan karya Bunga R. Nizam yang bercerita mengenai surat terakhir untuk sahabat. Dia bernama Keke. Ketika itu terakhir kalinya Andini, Fakhda, Dinda, Ida, dan Maya merayakan ulang tahun Keke. Saat dia dinyatakan bebas dari kanker yang menggerogoti tubuhnya. Berselang waktu semuanya menjadi terasa baru. Setelah 3 tahun bersama di SMP Al-Kamal, alhasil tahun ini mereka berenam tidak lagi duduk di sekolah yang sama. Berpisah sekolah bukan berarti kami kehilangan arah dan dalam persahabatan yang telah kami bangun sejak SMP dulu. Tafsiran pertama. Ketika itu Keke tidak lagi mampu menahan kesedihannya ketika ia menyaksikan rambutnya memenuhi genggaman tangan. Hal ini menunjukkan bahwa kami juga merasakannya. Ketika itu kami kehilangan seorang sahabat akhir tahun lalu di tanggal 25 Desember 2006. Berat untuk membayangkan. Tafsiran 2. Dengan seluruh yang bercampur di dalam dada, kami terdiam dan berusaha membuka telinga lebar-lebar setelah membaca surat Keke. Kami semua akhirnya merenovasi semua harapan dan mencoba menyisipkan permohonan di dalam segala hal yang kami capai. Evaluasi. Kekurangan dalam novel ini yaitu terdapat beberapa penulisan yang salah serta penulisan yang kurang menarik dan susah untuk dimengerti. Sedangkan kelemahan yang dimiliki novel ini dia diantaranya kata-kata pengemis yang kadangkala membuat para pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan kata dan kata kiasan pengemis. Kelebihan novel ini yaitu bisa membuat pembaca terhanyut dalam cerita yang diceritakan. Apalagi tema yang diangkat yaitu tentang persahabatan sangatlah bagus untuk bahan pembelajaran kehidupan. Kosakata yang digunakan juga bisa membuat pembaca larut dalam cerita dan akhirnya pembaca lebih mudah memahami isi novel tersebut. Selanjutnya rangkuman contoh teks ulasan novel. Rangkumannya, namun dengan mengesampingkan kekurangan novel tersebut, kisah yang diangkat mengajarkan arti tentang persahabatan yang sebenarnya. Dan novel ini juga sangat cocok untuk para remaja Indonesia, karena terdapat berbagai macam makna yang bisa mendatangkan motivasi untuk diri sendiri agar mudah bersahabat dan setia. Selanjutnya, contoh teks ulasan cerpen. Judul cerpennya, Ketika Sebuah Persahabatan Dipertaruhkan. Lanjut, yaitu orientasinya. Cerpen ini adalah karya dari Arif Setiawan, bercerita mengenai kisah cinta remaja yang sedang ditimpa sebuah masalah yang rumit. Tebal cerpen ini yaitu 3 lembar. Tafsirannya, cerpen ini berawal dari 2 murid SMP, yaitu aku sebagai adik dan seorang cewek bernama Dewi. Pertemuan mereka berawal ketika SMP. Aku sebagai adik diselamatkan oleh Dewi ketika aku dipalak oleh teman sekelas, yaitu Ricky. Tetapi akhirnya setelah melewati beberapa tahap hubungan, mereka menjadi teman. Sejak saat itu mereka berdua menjadi dekat dan sering curhat satu sama lain. Hubungan mereka mempunyai masalah karena mantan pacar Adit mengajak atau meminta balikan. Disitulah timbul konflik. Tetapi Adit mengambil keputusan yang salah dengan kembali ke mantan pacarnya dan meninggalkan Dewi seorang diri tanpa penjelasan. Evaluasi. Cerpen ini sangat menarik dan menggambarkan isi cerita yang sangat dalam. Seperti tokoh Adit yang mengumbar perasaan secara indah dan mengena. Hal ini membuat pembaca cerpen merasakan kebahagiaan, pengkhianatan, kesedihan, dan penyesalan yang dialami tokoh di dalam cerita pendek. Kekurangan cerita ini yaitu tidak cocok dibaca oleh anak-anak di bawah umur karena menggambarkan cerita cinta remaja dan adegan-adegan kekerasan yang dialami oleh tokoh. Ditambah lagi cerita ini juga kurang memberikan pendidikan moral yang baik. Rangkuman cerpen ini cerpen Ketika Sebuah Persahabatan Dipertaruhkan kurang bermanfaat untuk pelajar di bawah umur. Namun dalam cerita ini masih ada pelajaran moral seperti persahabatan yang didasari dengan rasa kasih sayang antar sesama manusia tanpa memikirkan perbedaan gender. Kesimpulannya, pada dasarnya kisah yang dimuat dalam cerita ini memiliki suatu kelebihan dan kekurangan, namun di dalamnya masih terdapat suatu keindahan tersendiri sehingga dapat menarik bagi para pendengarnya.
di mana hal ini disebabkan karena yang menulisnya merupakan seorang penulis sudah populer. Sekian dari contoh teks ulasan cerpen. Selanjutnya mungkin akan diambil